Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Senang bisa menemani waktu-waktu horormu, yang mana kami sudah mengumpulkan video-video aneh, unik, menakjubkan, bahkan mengandung anomali dan fenomena dari seluruh dunia. YouTuber, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Sesuatu yang aneh dan ganjil serta sulit dimengerti, apalagi jika tidak ada bukti sebagai pendukungnya, akan dengan mudah berkembang menjadi teori konspirasi. Baik itu yang percaya ataupun yang skeptis memiliki pendapat mereka masing-masing untuk mempertahankan keyakinan mereka. Contohnya video-video yang akan kami berikan berikut. Sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 1964 terhadap seorang polisi yang mengklaim bahwa telah melihat benda aneh yang diduga sebagai UFO. Meskipun beberapa ahli beranggapan jika cerita dari petugas polisi ini merupakan kisah yang kredibel, namun para skeptis masih mempertahankan pendapat mereka sendiri. Maka dari itu, kita cek dulu videonya. Mungkin kamu juga memiliki teori sendiri. Pada bulan April tahun 1964, sesuatu yang aneh terjadi di Gurun Socorro, New Mexico, yang mana telah membingungkan para sejarawan selama beberapa dekade. Sekitar pukul 17.45 sore pada tanggal 24 April, seorang petugas polisi, Lonnie Zamora, sedang mengejar kendaraan yang melaju kencang di selatan Socorro. Saat mobilnya melaju kencang, tiba-tiba di kejauhan dia mendengar suara ledakan keras disertai dengan nyala api di langit sekitar 1 mil jauhnya dari badan jalan. Terkejut mendengar ledakan itu, Zamora segera menghentikan mobilnya untuk melacak asal suara ledakan itu. Zamora segera menghubungi petugas radio kepolisian yang bernama Nep Lopez. Lalu Zamora memintanya untuk melihat keluar jendela dan bertanya apakah dia melihat sesuatu yang terbang di langit. Karena bingung, Lopez meminta Zamora untuk menggambarkan apa sebenarnya yang dia lihat. Zamora menjawab jika benda melayang itu terlihat hampir seperti balon. Zamora lalu meminta untuk mengirimkan bantuan dan menemuinya segera di lokasi kejadian. Awalnya Zamora mengira jika suara ledakan tadi mungkin berasal dari gudang dinamit lokal yang meledak. Sambil menunggu bantuan tiba, Zamora menuju ke gudang dinamit sendirian. Tiba-tiba di kejauhan dia melihat sebuah benda besar mengkilap sekitar 200 yard di depannya. Awalnya dia mengira jika benda itu mungkin hanya mobil putih yang terbalik. Zamora menggambarkan benda itu mengkilap seperti aluminium, berwarna keputihan dengan latar belakang puncak mesa, tapi bukan krom, dan berbentuk seperti huruf O, dengan 3 kaki seperti penyangga. Zamora juga mengamati ada 2 orang berbaju putih berdiri di samping benda itu. Zamora tidak dapat menjelaskan benda mengkilap apa itu sebenarnya. Dia juga mendengar suara gemuruh dan muncul api berwarna oranye kebiruan di bawah objek mengkilap itu. Sebentar kemudian, objek misterius itu naik ke udara sebelum akhirnya menghilang. Klaim yang digambarkan oleh Lonnie Zamora tadi sudah menggambarkan ciri pesawat UFO. Namun benarkah Lonnie Zamora benar-benar bertemu pesawat UFO dan 2 orang alien yang ada di dekatnya? Yang perlu diingat, di masa itu, di tahun 1964, belum ada pesawat yang menggambarkan ciri dan kecepatan seperti itu. Jadi pesawat canggih apa itu sebenarnya? Atau mungkinkah itu hanya pesawat teknologi manusia yang disembunyikan dari umum? Tak lama kemudian,
Seorang petugas lain bernama Chavez dan seorang rekan kerjanya tiba di lokasi. Zamora segera mengajaknya menuju ke area semak dan rumput di dekat jalan yang membara karena terbakar. Seolah-olah ada benda panas yang baru saja mendarat di situ. Hampir 60 tahun kemudian, tidak ada yang yakin apa yang sebenarnya telah dilihat Zamora di pinggir jalan New Mexico. Namun satu yang pasti, bahwa pengalaman Zamora adalah salah satu cerita UFO paling kredibel dalam sejarah. Selama beberapa dekade, banyak teori telah beredar. Sejak hari penampakan itu, banyak orang percaya bahwa Zamora telah mengalami pertemuan dengan pesawat alien asli. Namun yang lain yakin jika Zamora hanya melihat sekilas pengujian rahasia yang dilakukan oleh personel dari White Sands Missile Range. Ada juga yang berpendapat jika penampakan yang disaksikan Zamora merupakan lelucon yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa teknologi yang sedang menghadiri pertemuan teknologi di New Mexico. Bahkan Presiden Universitas di New Mexico, Tex Sterling College, berpikir mungkin penampakan itu hanya pekerjaan anak-anak nakal. Hingga teori yang menyatakan jika api yang dilihat Zamora hanyalah fata morgana dari bintang yang disebut Canopus. Beberapa tahun terakhir, akhirnya penduduk Socorro sepenuhnya menerima dugaan penampakan UFO ini. Bagi mereka, ini merupakan kesempatan untuk menarik wisatawan ke kota mereka. Bahkan baru-baru ini, kota itu mendirikan mural untuk memperingati penampakan UFO. Namun, satu-satunya orang yang tidak tertarik dengan kemeriahan itu adalah Lonnie Zamora sendiri. Klaim Zamora ini juga diselidiki oleh Project Blue Book dan ahli ufologi yang telah dilaporkan di media-media populer. Akhirnya, Zamora sangat lelah berbicara tentang kejadian itu, serta menghadapi berbagai macam pertanyaan dari pihak berwenang, sehingga dia mundur ke kehidupan yang lebih tenang sebagai petugas pompa bensin. Setelah menghabiskan hidupnya untuk menghindari penggemar UFO dan pertanyaan mereka, Zamora akhirnya meninggal secara alami pada tahun 2009. Seperti yang kami ceritakan sebelumnya, beberapa ahli, bahkan dari Project Blue Book, telah meneliti dan memeriksa klaim Lonnie Zamora, dan mereka menyatakan bahwa klaim Lonnie Zamora kredibel dan asli. Meskipun beberapa skeptis tetap beranggapan jika Lonnie Zamora hanya melihat fata morgana, atau mungkin Lonnie Zamora hanya mengarang-ngarang cerita. Namun, kisah Lonnie Zamora sempat populer di masa itu. Bahkan hingga sekarang, teka-teki dari kisah Lonnie Zamora belum terjawab. Selanjutnya masih tentang penampakan UFO yang terjadi oleh dua orang pilot dari maskapai Pan American World Airways, yaitu William Bines dan William H. Fortenberry. Yang mana saat itu mereka sedang menerbangkan pesawat dari New York ke Miami. Apa yang mereka temukan dan yang mereka lihat dalam penerbangan mereka? Kita coba cek dulu videonya. Pada malam musim panas tahun 1952, setelah matahari terbenam, dua orang pilot maskapai komersial Pan American World Airways yang bernama William B. Nass dan William H. Fortenberry sedang melakukan penerbangan dari New York ke Miami. Mereka melihat sesuatu yang masih belum bisa dijelaskan di atas Teluk Chesapeake di negara bagian Virginia. Pada tanggal 14 Juli, kedua perwira itu masih bisa melihat garis pantai saat mereka terbang di atas Teluk Chesapeake dan berencana membuat laporan posisi terakhir mereka. Ketika mereka melewati kota Newport, tiba-tiba kedua pilot ini melihat cahaya oranye kemerahan yang bersinar, diikuti serangkaian 6 objek yang terang dengan bentuk bulat yang menuju ke arah pesawat. Saat mereka menyaksikannya, objek itu mengubah formasi di langit dengan menyilaukan. Semua objek beralih ke pesawat secara vertikal sebelum objek-objek itu meluncur ke arah selatan.
Yang perlu diketahui, menurut catatan, kedua pilot ini pernah bekerja di Angkatan Laut dan mereka sangat dikenal memiliki wawasan yang luas serta pengetahuan terhadap segala jenis pesawat terbang. Namun, satu-satunya deskripsi yang dapat mereka jelaskan tentang penampakan dan yang mereka lihat adalah bahwa mereka melihat piring terbang. Mereka juga mencatat bahwa gerakan dari objek-objek itu jelas, bahwa kemungkinan objek-objek itu sedang dikemudikan oleh sesuatu yang pintar. Di hari berikutnya, tim penyelidik udara memanggil Nas dan Fortenberry. Mereka diwawancarai di ruang terpisah selama lebih dari 1 jam menggunakan peragaan ulang. Dan yang menarik, hasil dari wawancara mereka dinyatakan kredibel. Hal menarik lainnya, beberapa laporan penduduk setempat juga melihat sumber misterius di langit pada malam 14 Juli yang muncul di Norfolk, yang artinya di hari yang sama namun lokasi yang berbeda. Di hari berikutnya, surat kabar lokal dan nasional memuat berita kredibel tentang penampakan objek langit oleh 2 pilot berpengalaman. Namun skeptis memiliki ide lain. Satu teori mengatakan jika cahaya itu bisa jadi disebabkan oleh lampu sorot di lepas pantai Virginia. Yang lain percaya bahwa bintang-bintang dalam keadaan sejajar sempurna sehingga kedua pilot mungkin hanya melihat fata morgana Venus. Bahkan ada teori yang menyatakan jika kedua pilot itu hanya melihat kunang-kunang yang terperangkap di dalam kaca jendela kokpit. Tapi jika kita mengingat pelatihan ekstensif dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh Nas dan Fortenberry sebagai pilot berpengalaman, rasanya sulit untuk mengatakan jika mereka salah mengidentifikasi kunang-kunang atau penampakan Venus di langit. Selama beberapa dekade, penampakan ini terus membingungkan dan membuat penasaran siapapun yang menelitinya. Dan akhirnya, apa yang terjadi di atas langit Virginia pada tanggal 14 Juli 1952 tetap menjadi misteri. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu Nas dan Fortenberry yang faktanya seorang pilot berpengalaman benar-benar telah bertemu dengan pesawat alien atau yang biasa kita sebut dengan UFO? Atau mungkin mereka salah dalam mengidentifikasi sebuah pesawat? Jika kamu memilih jawabannya, mereka salah dalam mengidentifikasi, apa menurutmu yang telah mereka lihat? Apakah itu hanya sejenis teknologi manusia yang tersembunyi? Yang perlu kita ingat bahwa di masa itu adalah tahun 1952, yang artinya teknologi canggih seperti itu mungkin seharusnya belum ditemukan. Selanjutnya sebuah kisah yang juga telah menjadi teori konspirasi tentang eksperimen Philadelphia, yang mana kantor riset Angkatan Laut Amerika telah menerima sebuah bingkisan buku dengan judul UFO, benda terbang tak dikenal. Anehnya, di dalam catatan tersebut berisikan tentang sebuah eksperimen kapal laut yang sulit untuk diterima akal sehat. Kita cek dulu bagaimana kisahnya. Pada tahun 1955, kantor riset Angkatan Laut Amerika menerima bingkisan anonim dengan kata-kata "Selamat Paskah". Di dalam paket itu ada salinan buku Morris K. Jessop berjudul UFO, benda terbang tak dikenal. Buku itu penuh dengan catatan tulisan tangan di dalamnya yang tampaknya merupakan percakapan antara 3 individu tak dikenal. Coretan tangan itu mencakup topik seperti ras alien, metode propulsi canggih, dan benda terbang. Juga berisi referensi yang dikenal sebagai eksperimen Philadelphia. Pada Januari 1956, catatan lanjutan terungkap yang akhirnya dikenal dengan sebutan Catatan Allende. Tulisan itu merinci tentang percobaan yang diduga terjadi di galangan kapal Angkatan Laut Philadelphia pada 28 Oktober 1943. Menurut surat itu, Angkatan Laut Amerika melakukan percobaan berdasarkan teori medan terpadu Albert Einstein. Tujuannya untuk membuat kapal perang USS Eldridge tidak terlihat dan percobaan berjalan lebih jauh dari yang diharapkan.
Surat itu mengklaim bahwa kapal perang itu tidak hanya menjadi tidak terlihat saja, tapi juga dilindungi kilatan semacam cahaya biru terang. Ada laporan jika kapal itu berteleportasi sekitar 200 mil ke Norfolk, Virginia. Kapal itu muncul di galangan kapal Andrew Farusit selama beberapa menit, kemudian berteleportasi kembali ke tempat asalnya di pelabuhan Philadelphia. Catatan saksi mata yang ditulis tangan merinci efek samping mengerikan dari eksperimen itu. Siapapun yang ada di kapal USS Eldridge melaporkan rasa mual dan sakit kepala yang ekstrim. Seorang petugas diduga setengah meleleh dengan sekat, sedangkan yang lain tangannya menyatu menjadi balok baja, dan beberapa yang lain setengah organ tubuh mereka menembus baja, sedangkan organ tubuh lainnya berserakan di lantai. Lalu ada anggota kru yang menghilang sama sekali, tidak pernah terlihat lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Banyak teori tentang apa yang sebenarnya terjadi selama eksperimen Philadelphia, tapi tidak ada yang tahu pasti. Beberapa percaya jika kapal itu telah dibawa ke dimensi lain atau garis waktu yang lain. Yang lain percaya jika kapal itu hanya terselubung dan tetap berada di dermaga Philadelphia sepanjang waktu. Sedangkan mereka yang meyakini eksperimen Philadelphia hanya tipuan, mengatakan bahwa tidak ada bukti nyata jika itu pernah terjadi, dan mengatakan mengapa tidak ada pelaut yang berpartisipasi dalam percobaan itu yang berani menceritakan kisah mereka. Ada yang mengatakan itu hanya tipu muslihat yang dibuat oleh penulis fiksi ilmiah pada tahun 1950-an yang dimanfaatkan untuk cerita yang kaya imajinatif. Tentunya banyak muncul teori konspirasi yang percaya jika itu benar-benar terjadi. Kisah itu telah dibuat sedemikian rupa dan konyol sehingga tidak ada yang mempercayainya. Bagaimana pendapatmu? Kamu pernah mendengar tentang eksperimen Philadelphia? Apa pendapatmu? Apakah itu benar-benar terjadi atau itu semua hanya tipuan? Beritahu kami di bawah video ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kisah eksperimen Philadelphia benar-benar ada dan benar-benar terjadi? Atau itu hanya sebuah kisah fiksi belaka yang sengaja untuk menyebabkan teori konspirasi dan kehebohan di dunia? Tapi seandainya jika eksperimen itu benar-benar ada, kemana kapal itu sekarang? Karena sampai saat ini kapal itu dinyatakan hilang dan tetap menjadi misteri hingga kini. Selanjutnya sebuah foto penampakan UFO yang diambil pada tahun 1967 di daerah New Mexico dekat Picacho Peak, yang setelah diperiksa oleh beberapa ahli, foto tersebut dinyatakan asli. Yang perlu kita ingat, pada tahun itu foto masih menggunakan foto analog dan belum ada foto digital, yang artinya masih menggunakan pita film, yang artinya sangat sulit untuk diedit. Kita cek dulu yang mana fotonya. Selama orang masih melihat ke langit, ada saja laporan penampakan cahaya, benda aneh atau semacam anomali yang diyakini banyak orang sebagai bukti bentuk kehidupan dari planet lain. Contohnya yang satu ini dibagikan ke Reddit oleh DPRIJ pada tahun 1967. Postingannya merujuk pada insiden yang terjadi di New Mexico dekat Picacho Peak. Seorang mahasiswa dari New Mexico State University membawa kameranya ke area scanning di sana untuk mengambil beberapa foto pemandangan yang indah ketika dia melihat sesuatu yang tidak biasa di langit. Foto hitam putih menunjukkan objek itu menyerupai piring terbang stereotip dalam film fiksi ilmiah kuno yang mungkin akan membuat kita percaya bahwa alien menggunakan piring terbang ke bumi. Objek itu miring sehingga sisi lebarnya menghadap ke kamera, tampaknya terbuat dari medali gelap dengan kilau redup. Jika dibandingkan dengan pegunungan di bawahnya, objek itu pasti cukup besar. Menurut cerita fotografer, saat dia melihat ke bawah ke kameranya untuk bersiap mengambil bidikan kedua, saat dia mengangkat kamera kembali, objek itu telah menghilang. Apakah foto ini menunjukkan pesawat luar angkasa alien? Atau itu tipuan? Atau mungkin sesuatu yang lain? Beritahu kami pendapatmu tentang ini di bawah. Bagaimana menurutmu? Apakah mahasiswa tadi benar-benar tanpa sengaja telah menangkap pesawat alien?
atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UFO, atau mungkin juga foto itu sebuah editan yang hanya untuk menyebabkan konspirasi dan kehebohan di mata dunia. Lihat lagi videonya, lalu jika kamu punya teori sendiri, coba tuliskan teorimu di kolom komentar. Selanjutnya sebuah penemuan yang terjadi pada tahun 2011. Tim penyelam Swedia menemukan sesuatu di Laut Baltik, yang mana tim ini menemukan sebuah gambar sonar yang membentuk sebuah bangunan di bawah laut. Teori konspirasi mulai berkembang sejak itu. Ada yang beranggapan jika itu merupakan bangunan kuno yang sudah lama tenggelam di bawah permukaan laut. Namun beberapa yang lain beranggapan jika bangunan tersebut merupakan pesawat alien. Jadi sebelum kamu berteori, kita cek dulu videonya. Hingga hari ini, 80% lautan masih belum dijelajahi oleh manusia. Ini membuat banyak spekulasi dan teori tentang misteri apa yang ada di kedalaman laut hanya menunggu untuk ditemukan. Salah satu misteri terkenal adalah anomali Laut Baltik. Pada tahun 2011, tim penyelam Swedia bernama Ocean Egg menemukan gambar sonar aneh yang mengarah ke penemuan yang membingungkan, sebuah objek tenggelam yang sangat mirip dengan buatan tangan makhluk hidup atau sejenisnya. Dikenal sebagai anomali Laut Baltik karena ditemukan di Laut Baltik antara Swedia dan Finlandia. Tim penyelam menggambarkan objek itu tampak seperti formasi buatan manusia, termasuk lantai dan tangga. Teori para ilmuwan menjelaskan objek aneh ini, termasuk teori jika itu adalah formasi geologis yang dibuat selama ribuan tahun, mungkin sejak zaman es. Sampel diambil dari objek itu dan diperiksa. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa struktur itu sebagian besar terbuat dari granit terbaik dan batu pasir. Penemuan itu menyebabkan kontroversi. Beberapa tabloid mulai membuat fantasi sci-fi tentang objek ini. Fantasi ini termasuk sebuah piring terbang sampai Millennium Falcon. Namun para ilmuwan di seluruh dunia bersikeras jika ini tidak lebih dari formasi batuan sederhana. Tim penyelam Ocean Egg akhirnya mendapat kecaman karena mereka menawarkan membawa turis kaya ke dasar laut untuk melihat objek itu sendiri. Tim juga mengklaim jika mereka tidak pernah mengambil foto objek yang bagus karena kesulitan teknis. Banyak yang percaya bahwa grup itu telah membesar-besarkan seperti apa sebenarnya anomali itu untuk mendapat ketenaran. Mungkinkah objek misteri ini sesuatu yang lolos dari ilmu pengetahuan? Jadi bagaimana? Kamu sudah lihat videonya bukan? Apa menurutmu yang telah ditemukan oleh tim penyelam Swedia tadi? Sebuah bangunan kuno yang tenggelam, atau itu benar-benar menggambarkan pesawat UFO yang ditinggalkan di bawah laut? Atau kita biarkan saja penemuan itu menjadi teori konspirasi? Jika kamu punya teori sendiri, coba tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya sebuah kisah kuno dari Jepang, yang mana kisah ini menceritakan tentang beberapa nelayan di sebuah desa yang menemukan sebuah pesawat aneh. Diperkirakan kisah tersebut menceritakan penemuan pesawat UFO dengan satu awak di dalamnya, wanita cantik. Jadi kita cek dulu videonya. Selama bertahun-tahun banyak dugaan penampakan alien dan salah satu yang paling menonjol terjadi di awal 1800-an di Jepang. Apakah itu hanya legenda Jepang atau pengalaman nyata yang tercatat menjadi perdebatan sampai hari ini? Peristiwa itu terjadi pada tahun 1803 di Provinsi Hitachi, Jepang Timur. Sekelompok nelayan di wilayah itu melihat sebuah kapal besar hanyut di perairan. Mereka menepikan perahu ke pantai untuk memeriksanya. Kapal besar itu mirip lesung beras dari kayu, dan bagian atas terbuat dari kayu rosewood dan bawahnya dari plat kuningan. Kapal aneh itu memiliki jendela yang terbuat dari kristal yang dilapisi oleh resin yang tidak diketahui. Saat nelayan memutuskan melihat ke dalam kapal, mereka melihat prasasti yang ditulis dengan bahasa yang tidak dikenal.
Tiba-tiba mereka menemukan sosok aneh seorang wanita cantik di suatu tempat, berusia antara 18 sampai 20 tahun, dengan kulit merah muda yang sangat pucat, rambut merah mencolok, dan mengenakan pakaian yang tidak dikenali oleh para nelayan Jepang tadi. Selain itu, dia berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh para nelayan dan memegang sebuah kotak di tangannya. Sepertinya dia tidak akan membiarkan orang lain mendekati kotak itu. Penduduk desa mulai berspekulasi tentang siapa wanita ini. Salah seorang dari penduduk desa berteori jika wanita itu adalah tokoh terkemuka di tempat asalnya, dimanapun itu. Dia melanjutkan berspekulasi jika dia diusir dari tempat asalnya setelah melakukan perzinahan, dan di dalam kotak yang sangat dilindungi wanita itu adalah kepala kekasihnya yang telah meninggal. Penduduk desa menjadi ketakutan dan memutuskan mengirim wanita itu kembali ke kapalnya sehingga dia bisa menjauh dari mereka. Cerita yang sama ini diceritakan dalam 3 teks berbeda selama bertahun-tahun, dengan masing-masing teks mengikuti tema yang sama tentang kapal aneh yang tidak seperti perahu biasa di masa itu, serta seorang wanita cantik yang memegang kotak misteri. Peneliti Jepang dan internasional telah mencoba untuk menemukan penjelasan tentang cerita ini. Beberapa percaya jika gambar yang menyertai cerita menggambarkan seperti seorang wanita Rusia yang khas pada saat itu, termasuk deskripsi rambut dan kulitnya. Masih banyak orang lain termasuk ufologi percaya jika insiden itu adalah pertemuan dengan spesies asing dan kapal itu merupakan buatan yang tak dikenal oleh manusia. Tetapi banyak orang Jepang percaya jika cerita ini hanyalah mitos yang dibuat di masa lalu untuk menambah cerita rakyat Jepang. Bagaimana? Apakah kisah dari Jepang tadi dapat dipercaya atau itu hanya sebuah dongeng yang dibesar-besarkan sehingga menyebabkan teori konspirasi? Dan jika itu benar-benar alien, mungkinkah alien cantik benar-benar pernah mampir ke bumi? Selanjutnya sebuah potongan dari rekaman kamera NASA melalui Stasiun Luar Angkasa Internasional, yang mana kamera NASA telah menangkap sesuatu yang aneh melintasi satelit. Orang-orang mulai berspekulasi dengan pendapat mereka masing-masing. Ada yang beranggapan jika video ini merupakan video palsu. Namun, yang perlu diingat, video ini dirilis secara umum oleh NASA. Dan video ini juga disiarkan langsung melalui situs web NASA. Kita cek dulu videonya. Potongan rekaman aneh berikut ini ditangkap oleh NASA melalui Stasiun Luar Angkasa Internasional, dan banyak orang mengklaim itu merupakan bukti makhluk luar angkasa. Selama rekaman berlangsung, tampaknya kamera telah menangkap objek tak dikenal yang bergerak dari kanan ke kiri. Hitam gelap dan bentuknya tidak menyerupai satelit manapun. Ketika rekaman ini ditayangkan secara langsung di situs web, rekamannya diduga segera dihapus oleh pihak NASA, tapi beberapa netizen yang jeli berhasil merekam kejadian tersebut. Beberapa netizen menggambarkan perbandingannya dengan Black Knight atau ksatria hitam yang terkenal. Ada teori konspirasi tentang Black Knight, bahwa katanya ada satelit buatan di orbit dekat kutub bumi yang telah memancarkan sinyal radio selama lebih dari 50 tahun, dan katanya itu berasal dari ekstraterestrial. Diyakini oleh beberapa orang bahwa peradaban alien sengaja menempatkan satelit Black Knight di orbit sekitar bumi. Asal teori Black Knight berasal dari tahun 1960-an ketika Amerika dan Uni Soviet meluncurkan satelit ke luar angkasa. Pada tahun 1960, satelit Amerika dilaporkan mendeteksi objek yang tidak biasa di luar angkasa, yang diyakini beberapa orang jika itu merupakan pesawat luar angkasa alien. Di tahun yang sama, Angkatan Laut Amerika mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi satelit gelap di orbit sekitar bumi yang mereka juluki The Black Knight. Selama tahun 70 dan 80-an, teori konspirasi mendapatkan momentum berkat operator radio amatir yang mengklaim telah mendeteksi sinyal dari satelit Black Knight. Rumor yang mengatakan jika Black Knight adalah pesawat penyelidikan alien yang berusia 13.000 tahun dan mengorbit di sekitar bulan.
Namun para ahli mengklaim dengan mengatakan bahwa sinyal itu kemungkinan besar dihasilkan bukan dari sumber ekstraterestrial, melainkan dari eksperimen militer atau percobaan ilmiah. Dan pada tahun 1998, NASA menangkap gambar ini selama misi pesawat ulang-alik pertama ke ISS. Terlihat objek hitam tak dikenal yang segera menarik perhatian para penggemar UFO di seluruh dunia yang mengklaim jika ini bisa menjadi bukti Black Knight yang mereka cari selama ini. Secara resmi, objek itu dikatalogkan dengan sebutan item STS-088-72466. Tidak ada yang tahu pasti apa itu, tapi astronot Jerry Ross mengatakan bahwa objek itu menjauh dari jangkauan selimut termal ketika kamera termal terlepas sendiri saat perbaikan rutin di ISS. Banyak penggemar UFO percaya teori selimut termal hanyalah untuk menutup-nutupi bukti nyata kehidupan alien. Bisakah rekaman baru ini menjadi penampakan lain dari Black Knight yang terkenal itu? Untuk saat ini, klip ini akan menjadi mitologi berupa alien probe yang berusia 13.000 tahun yang mungkin sedang memantau bumi untuk alasan misterius dan tidak diketahui. Video rekaman tangkapan satelit NASA tadi telah menyebabkan orang-orang terpecah belah dengan pendapat mereka masing-masing. Ada yang mengatakan jika itu merupakan UFO, dan pihak kedua menyatakan jika itu pasti Black Knight, yaitu sebuah satelit kuno yang diperkirakan milik alien yang mengorbit di sekitar bumi sejak ribuan tahun yang lalu. Tentu, video ini tidak mendapat jawaban yang pasti, dan mungkin video ini akan tetap menjadi misteri hingga tahun-tahun yang akan datang. Namun, kamu mungkin memiliki catatan sendiri atau kamu memiliki pendapat sendiri di dalam pikiranmu yang ingin kamu sampaikan di kolom komentar. Kami sangat senang mendengar pendapat darimu. Coba tuliskan di kolom komentar. Namun kami berharap tulislah komentarmu dengan bijak, karena kata-katamu bisa jadi sebuah doa. Dan ingat, sebuah doa akan dikembalikan kepada orang yang mengucapnya terlebih dahulu. Maka itu, ucapkanlah yang baik, tuliskanlah yang baik di kolom komentar. Insya Allah, kamulah yang akan pertama mendapat kebaikan itu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan video-video yang tidak kalah misterinya. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, menakjubkan, mengandung anomali dan fenomena yang telah kami kumpulkan dari seluruh dunia untuk kamu, yang sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Robi, undur diri dan salam anomali.